Hasil Timnas Indonesia U17 versus Yaman U17 di Piala Asia U17 2025 akan diulas di sini. Kini, Garuda Asia julukan Timnas Indonesia U17 sukses meraih kemenangan dengan skor telak 4-1. Duel seru Timnas Indonesia U17 versus Yaman U17 pada matchday kedua grup C tersaji di Stadion Prince Abdullah Al Faisal Sport City, Jeddah, Arab Saudi, pada Senin, 7 April 2025, pukul 22 waktu Indonesia Barat. Gol Timnas Indonesia U17 dicetak oleh Zahabi Goli, 15, Fadli Alberto, 25, dan Evandra Florasta, 87, P dan 89. Sementara itu, Yaman U17 hanya bisa balas 1 gol. Gol sematawayang itu dicetak oleh Mohamed Al-Garash pada menit ke-52. Hasil ini membuat peluang Timnas Indonesia U17 lolos ke perempat final Piala Asia U17 2025 terbuka lebar karena kini menempati puncak klasemen sementara grup C, tetapi Garuda Asia perlu menunggu hasil di laga matchday kedua lainnya di grup C yang mempertemukan Timnas Afghanistan U17 versus Korea Selatan U17 yang digelar Selasa 8 April 2025 pukul 00.15 waktu Indonesia Barat. Jalannya pertandingan. Babak pertama. Timnas Indonesia U17 langsung intens tebar serangan. Salah satu serangan dilancarkan Zahabi Goli pada menit ketiga. Sayangnya, dia sudah terjebak offside. Pada menit ke-9, Timnas Indonesia U17 berhasil jebol gawang Yaman U17 lewat kerja sama apik Evandra Floresta dengan Mirza Firjatullah. Sayangnya, gol Mirza dianulir karena sudah terjebak offside. Pada menit ke-15, Garuda Asia akhirnya buka keunggulan. Gol dicetak oleh Zahabi Goli lewat tendangan ciamiknya dari luar kotak penalti usai dapat umpan lambung. Timnas Indonesia U17 unggul 1-0. Selang 10 menit kemudian, Timnas Indonesia U17 sukses gandakan keunggulan. Kali ini, gol dicetak oleh Fadli Alberto lewat sundulannya usai menyambar umpan dari Zahabi Goli. Bola pun tak mampu dihalau kiper Yaman U17, Omar Anwar Atwi. Skor berubah menjadi 2-0. Tertinggal jauh, Yaman U17 tak tinggal diam. Mereka berusaha mencetak gol balasan, tetapi usaha demi usaha mereka terus gagal berbuah manis karena penyelamatan ciamik yang dilakukan Dava Al-Ghasemi. Di sisa waktu pertandingan, kedua tim terus berusaha mencetak gol tambahan. Tetapi, tak ada gol tambahan yang tercipta hingga akhir laga babak pertama. Skuad Garuda Asia unggul 2-0. Babak kedua. Nasib malang menimpa Timnas Indonesia U17 di awal babak kedua. Sang kapten, Iputu Apriawan lakukan kesalahan saat mencegah pergerakan Kareem Abdul Latif di kotak terlarang. Alhasil, Yaman U17 mendapat hadiah penalti. Mohamed Al-Garash pun maju sebagai Algojo. Dia berhasil menjalankan tugasnya dengan baik hingga membuat Yaman U17 memperkecil ketinggalan jadi 1-2 di menit ke-52. Yaman U17 makin intens tebar serangan setelah itu. Beruntung, Dava Al-Ghasemi tampil sigap kembali sehingga berhasil menangkap bola-bola serangan lawan. Skuad Garuda Asia juga tak tinggal diam dengan sesekali lempar serangan ke gawang lawan. Tetapi, pemain di pertahanan Yaman U17 tampil lebih solid kali ini sehingga setiap serangan terus gagal berbuah gol. Pelanggaran keras dilakukan Muhammad Al-Garash pada menit ke-75. Tetapi, dia tak diganjar kartu kuning kedua oleh wasit. Pengadil lapangan hanya memberi tendangan bebas kepada skuad Garuda Asia di dekat kotak penalti. Tetapi, tendangan Fabio Azkairawan gagal berbuah manis. Pada menit ke-85, Timnas Indonesia U17 dapat hadiah penalti usai Raffi Rashik dijatuhkan Omar Anwar Atwi di kotak terlarang. Evandra Florasta pun maju sebagai eksekutor. Hasilnya, Evandra berhasil jalankan perannya dengan baik hingga membawa Timnas Indonesia U17 unggul 3-1. Selang 2 menit kemudian, Evandra Florasta kembali jebol gawang Yaman U17. Kali ini, gol tercipta dari serangan balik cepat Garuda Asia. Jos Holong pun memberi umpan ciamik kepada Evandra yang kemudian lepas tendangan keras ke gawang Yaman U17. Bola sempat ditepis kiper Yaman U17, tetapi bola rebound langsung disambar Evandra hingga jadi gol.
Di 7 menit tambahan waktu pada babak kedua, Garuda Asia terus tampil apik. Mereka pun mempertahankan keunggulan 4-1 hingga akhir laga. Terima kasih sudah nonton, update terus berita-berita terbaru dibuat Makan TV. Sampai jumpa.